Zuri adalah seorang pemuda yang baru saja berumur 18 tahun, yang mana ia baru 1 tahun lulus sekolah menengah atas atau SMA. Zuri pada awalnya bisa dibilang anak yang baik, sopan, dan juga berprestasi sewaktu ia masih sekolah. Akan tetapi, setelah lulus sekolah, ia yang memutuskan untuk langsung bekerja menjadi kuli bangunan. Dalam waktu 1 tahun belakangan kini mulai menampakkan perubahan sikap dan juga perilakunya, di mana ia yang dulu terkenal sopan dan tidak suka neko-neko, kini ia pun mulai suka mabuk-mabukan, bahkan hampir di setiap bagian badannya kini dipenuhi dengan tato. Dan tak hanya sampai di situ, beberapa kali tetangga sering melihat ataupun mendengar Zuhri yang sedang marah-marah kepada kedua orang tuanya. Bahkan terkadang umpatan dan cacian pun sering ia lontarkan kepada kedua orang tuanya, dan tak jarang hal itu sering kali membuat ibunya sampai menangis. Para tetangga sendiri tahu apa yang menyebabkan Zuhri menjadi seperti itu. Tak lain karena ia yang meminta sepeda motor baru kepada orang tuanya, karena sepeda motor yang ia miliki waktu itu rusak. Sedangkan orang tua Zuhri belum mampu untuk menuruti keinginan anaknya. Anak semata wayang mereka dikarenakan kedua orang tua Zuhri yang hanyalah seorang petani dengan sawah garapan yang tidak terlalu luas. Dan puncak dari pertengkaran orang tua dan anak itu terjadi di satu hari sebelum peristiwa mengenaskan menimpa sang anak. Siang itu, Zuhri yang baru saja pulang nongkrong bersama teman-temannya dalam kondisi mabuk. Sesampainya di rumah, ia pun kembali meminta kepada kedua orang tuanya untuk membelikannya sepeda motor, akan tetapi karena memang mereka belum memiliki uang yang cukup, Pak Kardi dan Ibu Rumi pun hanya bisa diam mendengar permintaan Zuhri. Zuhri yang dalam keadaan mabuk pun seakan kehilangan akal dan kewarasannya siang itu. Tanpa ragu, ia pun langsung menghantam wajah Pak Kardi, ayahnya yang waktu itu sedang duduk di balai-balai yang ada di depan rumah. Bukan hanya sekali, bahkan sampai beberapa kali sehingga wajah sang ayah berlumuran darah. Melihat hal itu, Ibu Rumi pun berteriak histeris, hingga para tetangga siang itu pun langsung keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Para tetangga yang melihat Zuhri dengan brutal masih memukuli Pak Kardi pun bergegas melerainya dan mendekap badan Zuhri. Melihat perbuatan Zuhri yang sudah sangat keterlaluan ini, bahkan ada salah satu tetangga mereka yang sempat ingin menghajar Zuhri. Akan tetapi hal itu diurungkan karena dicegah oleh Bu Rumi. Pada akhirnya, siang itu Zuhri pun pergi dari rumah meninggalkan orang tuanya bersama para tetangga. Melihat luka di wajah Pak Kardi yang kala itu cukup parah, salah satu tetangganya pun mengajak Pak Kardi untuk berobat ke puskesmas. Sedangkan beberapa ibu-ibu tetangga mereka pun mencoba menenangkan Ibu Rumi yang masih menangis melihat peristiwa mengerikan yang baru saja ia alami. Akan tetapi, belum sampai Bu Rumi benar-benar merasa tenang dan lupa akan perbuatan kejam Zuhri kepada ayahnya, siang itu Ibu Rumi dan para tetangganya yang masih berkumpul di rumah untuk melihat keadaan Pak Kardi sepulang dari puskesmas pun kembali dikejutkan dengan adanya kabar dari salah satu tetangga mereka, yang mana orang tersebut memberitahukan jika Zuhri baru saja mengalami kecelakaan sepeda motor bersama dengan teman-temannya di jalan yang ada di luar desa. Mendengarkan kabar tersebut, Ibu Rumi pun langsung pingsan tak sadarkan diri, sedangkan Pak Kardi sendiri dengan wajah yang masih tertempel beberapa perban pun sambil menangis mengajak salah seorang tetangga yang bernama Lek Toyo untuk melihat ke lokasi tempat Zuhri mengalami kecelakaan. Akan tetapi sesampainya mereka ke tempat kejadian, mereka pun hanya melihat beberapa warga yang masih berkerumun dan juga sebuah sepeda motor yang dalam kondisi rusak parah tergeletak di pinggir jalan. Yang ternyata waktu itu warga yang melihat peristiwa kecelakaan itu langsung membawa Zuhri dan temannya ke puskesmas. Pak Kardi pun sempat bertanya kepada beberapa orang yang ada di sana akan keadaan Zuhri ketika dibawa ke puskesmas. Akan tetapi orang-orang yang ada di sana pun waktu itu tidak ada yang berani mengatakan akan keadaan Zuhri yang sebenarnya.
Waktu itu mereka hanya menyuruh Pak Kardi untuk langsung saja segera menyusul ke puskesmas. Sesampainya di puskesmas, tangis Pak Kardi pun kembali pecah ketika ia mengetahui jika Zuhri, anak tunggalnya, dinyatakan meninggal dunia. Sedangkan teman Zuhri yang juga ikut menjadi korban kecelakaan waktu itu pun langsung dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka-luka yang cukup parah. Di sisi lain, Pak Letoyo yang melihat ada dua teman Zuhri yaitu Abu dan Ali yang juga ikut ke puskesmas pun menanyai mereka bagaimana awal mula kecelakaan itu bisa terjadi. Dan dari cerita mereka berdualah akhirnya diketahui kalau saat itu mereka yang dalam keadaan setengah mabuk karena baru saja menenggak minuman keras dan hendak pulang karena minuman mereka telah habis. Akan tetapi Zuhri terus saja memaksa untuk membeli lagi minuman tersebut. Meskipun mereka sudah menolak karena memang sudah sedari pagi mereka minum-minum, Zuhri terus memaksa sehingga mereka pun tidak bisa menolak. Sampai akhirnya Zuhri pun mengajak Kirun untuk membeli minuman lagi. Dengan kecepatan tinggi, entah bagaimana, tiba-tiba sepeda motor yang mereka tumpangi pun menghantam tiang listrik yang ada di sisi pinggir jalan. Kirun kala itu langsung tertimpa sepeda motornya, sedangkan Zuhri sendiri ada kemungkinan Zuhri terpelanting dengan kencang sehingga badannya pun membentur talut saluran air, sehingga kepalanya pun luka parah dan meninggal dunia seketika. Singkat cerita, karena peristiwa kecelakaan waktu itu masih siang, jenazah Zuhri pun langsung dikebumikan pada sore harinya. Kedua teman Zuhri, Ali dan Abu, waktu itu pun ikut membantu proses pemakaman sahabatnya itu. Bahkan mereka berdua ikut serta dalam mengangkat dan memasukkan jenazah almarhum Zuhri ke dalam liang kubur. Tepat menjelang maghrib, proses pemakaman itu pun selesai. Warga dan keluarga yang ikut mengantarkan jenazah Zuhri ke pemakaman sore itu pun beranjak pulang, yang termasuk Abu dan Ali. "Kunci motorku nggak ada, Bu," ucap Ali dengan tangan yang terus meraba-raba saku di baju dan juga celananya. "Coba cari dulu pelan-pelan, mungkin nyelip di saku celana," sahut Abu. "Seingatku, tadi aku masukkan di saku kemejaku bareng sama rokok. Duh, apa jangan-jangan jatuh ke lubang kuburan curi ya ketika aku ikut nurunin jenazah Zuhri tadi," ucap Ali dengan wajah yang sedikit panik. "Sudah, coba cari dulu," jawab Abu yang juga mulai ikutan panik. Meski hari kala itu sudah mulai gelap dan orang-orang sudah pulang dari pemakaman, akan tetapi Ali dan Abu kala itu pun memberanikan diri untuk kembali masuk ke area pemakaman untuk mencari kunci motor Ali. Cukup lama mereka mencari, akan tetapi tetap saja mereka tidak menemukannya. Sehingga dikarenakan hari yang kian gelap, mereka pun memutuskan pulang dan mendorong sepeda motor tersebut dan berencana akan kembali lagi besok pagi untuk mencari kunci itu. Dan di malam pertama kematian Zuhri itulah teror di desa mereka mulai terjadi, di mana banyak para warga yang mengaku melihat sosok pocong dengan kain putih yang penuh dengan darah berkeliling desa. Bahkan sosok pocong tersebut tidak hanya menampakkan diri, akan tetapi disertai dengan suara tangisan yang membuat warga bergidik ngeri mendengarnya. Yang mana teror di malam pertama itu dialami juga oleh Ali. Malam itu ia yang masih berduka atas kematian Zuhri sahabatnya itu, malam itu sengaja tidak keluar untuk nongkrong bersama teman-teman yang lain dan memilih untuk beristirahat lebih awal. Namun kenyataannya, meskipun badannya kala itu merasa sangat lelah, malam itu matanya pun seolah tidak mau dipejamkan. Sehingga sampai waktu tengah malam, ia pun tetap saja belum bisa tidur. Dan Ali yang pada malam itu hanya rebahan saja di tempat tidur dan bermain-main handphone, tiba-tiba dikejutkan dengan suara ketukan yang berasal dari jendela kamarnya. Mendengar suara ketukan itu, sejenak Ali pun terdiam dan menajamkan pendengarannya untuk memastikan kalau ia tidak salah dengar, dan ternyata suara ketukan itu benar-benar berasal dari jendela kamarnya. Ali yang sebenarnya merasa takut malam itu berkata, "Siapa?"
Akan tetapi tidak ada jawaban. Namun suara ketukan itu tetap saja berlanjut, yang pada akhirnya Ali pun memberanikan diri untuk membuka jendela kamarnya, lalu melihat siapa yang ada di luar. Mata Ali pun terbelalak dengan apa yang kala itu ia lihat, yang mana ternyata suara ketukan itu berasal dari sosok pocong dengan wajah yang rusak dan terus saja mengeluarkan darah segar. Seketika badan Ali pun terasa kaku melihat penampakan mengerikan yang ada di hadapannya, sampai pada akhirnya Ali yang sudah berada di puncak rasa takutnya pun perlahan-lahan kehilangan kesadarannya lalu pingsan. Di pagi hari, suara teriakan dari ibunya yang memanggil-manggil namanya dari luar kamarlah yang menyadarkan pingsannya. Perlahan Ali yang baru tersadar dari pingsan pun langsung gelagapan mengingat penampakan pocong yang mengerikan yang tadi malam ia lihat. Ia pun lalu bergegas mengambil handphonenya untuk menghubungi Abu dan mengajaknya untuk segera bertemu. Ia hendak menceritakan kejadian mengerikan yang sudah ia alami tadi malam. Sedangkan pagi itu, para warga pun sudah ramai membicarakan tentang penampakan sosok pocong mengerikan yang tadi malam berkeliaran di desa mereka. Yang diyakini oleh para warga sosok pocong itu adalah pocong Zuhri. Sedangkan Ali yang bertemu dengan Abu di pagi itu pun langsung menceritakan tentang sosok pocong dengan wajah penuh darah yang ia lihat tadi malam. Ali pun menanyakan kepada Abu, apakah ia juga melihat penampakan mengerikan seperti apa yang ia lihat tadi malam? Abu pun menjawab, kalau ia tidak menjumpai ataupun melihat penampakan sosok pocong tersebut, akan tetapi ia sendiri mendengar cerita dari beberapa tetangganya akan penampakan sosok pocong tersebut. Pagi itu, Ali dan Abu sebenarnya berencana untuk menjenguk teman mereka yang bernama Kirun yang masih dirawat di rumah sakit. Sebelum berangkat ke rumah sakit, mereka pun memutuskan untuk datang ke pemakaman terlebih dahulu untuk melanjutkan mencari kunci motor Ali yang hilang kemarin sore. Tapi sesampainya di pemakaman, mereka pun terkejut kala melihat Pak Kardi dan Ibu Rumi yang ada di kuburan Zuhri. Terlihat Ibu Rumi yang menangis sambil mengelus-ngelus batu nisan Zuhri. Ali dan Abu pun memberanikan diri untuk mendekat. Tetapi Pak Kardi yang menyadari akan kedatangan mereka berdua, Pak Kardi pun terlebih dahulu menanyai kenapa mereka sepagi ini sudah berada di area pemakaman. Ali pun menjelaskan kalau kedatangan mereka sebenarnya adalah untuk mencari kunci sepeda motor miliknya yang hilang kemarin sore dan ada kemungkinan terjatuh di sana. Sesaat Pak Kardi pun ikut celingukan mencoba mencari kunci sepeda motor yang Ali dan Abu cari, tapi mereka pun tidak menemukannya. Apa mungkin kunci motormu terjatuh ke dalam lubang kuburan Zuhri? Kan kamu kemarin sore ikut bantu nurunkan jenazah Zuhri ke dalam kuburannya, celetuk Pak Kardi. Iya Pak, tapi tidak tahu juga, jawab Ali sedikit ragu meskipun ia sendiri memiliki pemikiran yang sama dengan Pak Kardi. Ya belum pasti juga sih Pak, kan bisa juga jatuh di jalan, saut Abu agar Pak Kardi dan Ibu Rumi tidak berpikiran yang macam-macam. Setelah beberapa saat mencari dan mereka pun tidak menemukan barang yang mereka cari, Ali dan Abu pun berpamitan kepada Pak Kardi dan Ibu Rumi untuk segera pulang saja. Tapi baru beberapa langkah mereka berjalan, Pak Kardi pun memanggil lalu menghampiri mereka. Apa kalian tadi malam juga didatangi pocong Zuhri? Tanya Pak Kardi dengan wajah yang serius. Mendengar pertanyaan dari Pak Kardi, sesaat Ali dan Abu pun saling tatap, seolah mereka bingung akan menjawab apa. Tidak Pak, jawab Abu sedikit ragu. Sedangkan Ali sendiri hanya terdiam. Maaf Pak, memangnya kenapa ya Pak? Tanya Ali. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya sudah, kalau kalian mau pulang duluan, jawab Pak Kardi dengan sedikit tersenyum meskipun masih nampak jelas kesedihan di raut wajahnya. Dalam perjalanan pulangnya, Ali pun sempat bertanya kepada Abu, apa mungkin Pak Kardi juga melihat sosok pocong yang semalam sempat ia lihat? Mendengar pertanyaan Ali, Abu pun hanya menggelengkan kepala yang menandakan kalau ia sendiri juga tidak tahu. Karena kunci motor Ali belum ditemukan, pagi itu mereka pun membatalkan niatnya untuk menjenguk Kirun dan memilih untuk ngopi di rumah Abu.
Dalam obrolan pagi itu, mereka berdua pun menyesali atas peristiwa yang sudah menimpa kedua sahabatnya itu. Mereka berpikir, seandainya saja kemarin mereka bisa mencegah keinginan Zuri untuk kembali membeli minuman keras, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Namun, semua sudah terjadi dan tak mungkin bisa diulang kembali. Akhirnya, pagi itu, mereka berdua pun berjanjian untuk nanti malam ikut acara tahlil di rumah Zuri, yang mana acara tahlilan itu akan dilaksanakan ba'da sholat isya dan akan digelar selama 7 malam. Malam pun tiba, suara kumandang azan dari musola dan masjid pun mulai terdengar bersautan. Ali sedari tadi sudah siap dengan sarung dan peci di kepalanya pun segera bergegas menuju ke musola yang tak jauh dari rumahnya. Ya, walaupun Ali sebenarnya jarang sekali sholat berjamaah di musola, namun malam itu ia memutuskan untuk ikut sholat berjamaah dengan para warga yang lain. Karena ia berencana sehabis melaksanakan ibadah sholat isya, ia pun akan langsung menghampiri Abu untuk berangkat bersama ke rumah Zuri. Karena memang rumah Abu dan Zuri sendiri masih satu RT dan tidak terlalu berjauhan. Ternyata sesampainya di rumah Abu sendiri sudah siap dan menunggu Ali di depan rumahnya. Mereka pun langsung berangkat bersama dengan beberapa tetangga yang juga hendak ikut melaksanakan tahlil di rumah almarhum Zuhri malam itu. Sesampainya di depan rumah Zuri, terlihat Pak Kardi dan Ibu Rumi dengan wajah yang masih terlihat sayu karena kesedihan mendalam yang mereka rasakan, sedang berdiri di depan pintu untuk menyambut para tamu yang datang. Ali dan Abu pun segera masuk dan duduk di antara bapak-bapak yang sudah lebih dulu datang. Sesaat kemudian hadir pula teman mereka yang bernama Yuda, yang langsung duduk di sebelah Abu dan Ali, yang mana Yuda ini adalah sendiri tetangga sekaligus teman Zuri juga, meskipun di waktu kejadian naas kemarin ia tidak ikut bersama mereka. Tak berselang lama datang pula Kiai Ma'ruf bersama istrinya. Dan setelah dirasa semua jemaah sudah datang, acara tahlil pun segera dimulai. Setelah acara tahlil selesai, Kiai Ma'ruf pun sedikit memberikan tausiah kepada warga yang ikut di acara tahlilan malam itu. Dan di akhir tausiahnya itu tak lupa Kiai Ma'ruf pun menyampaikan permohonan maaf untuk almarhum Zuri dan meminta agar semua warga yang ada di sana untuk memaafkannya jika semasa hidupnya almarhum Zuri memiliki kesalahan. Dan setelah acara itu selesai, warga pun mulai meninggalkan rumah Pak Kardi yang juga termasuk Ali, Abu dan juga Yuda. "Mau nongkrong dulu apa langsung pulang? Baru jam 9 nih," tanya Yuda. "Ya sudah, ayo kita ke warung kopi Kang Ramlan saja," jawab Abu. Setelah mereka sepakat untuk nongkrong ke warung kopi tempat biasa mereka berkumpul, dengan berjalan kaki mereka pun bergegas berjalan menuju warung kopi Kang Ramlan. Namun sebelum mereka sampai ke tempat yang mereka tuju, langkah mereka pun harus terhenti. Hal itu dikarenakan dari kejauhan mereka melihat sosok pocong dengan kain yang berlumuran darah sedang berdiri di bawah tiang listrik di pinggir jalan pertigaan yang ada di depan mereka. Melihat hal itu, tanpa ada aba-aba, mereka pun langsung berbalik arah dan lari tunggang langgang, membatalkan niat mereka untuk ngopi di warung Kang Ramlan dan memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Namun sial bagi Ali. Rumah Ali adalah paling jauh dan berada di pinggiran desa, dan untuk sampai ke rumahnya, Ali pun harus melewati perkebunan pisang dan juga satu rumah kosong yang sudah lama tak ditempati pemiliknya. Sedangkan rumah Abu dan Yuda sendiri masih satu lingkungan dan sangat berdekatan. Di tengah rasa takutnya, Ali yang berlari pun memutuskan untuk mengambil jalan pintas yang ia rasa lebih dekat untuk menuju ke rumahnya tanpa memperdulikan Abu dan Yuda yang memang jarak rumah mereka berdua lebih dekat dibandingkan rumahnya. Meskipun dengan nafas tersengal-sengal, Ali pun terus saja berlari sampai pada akhirnya sampailah ia di persimpangan jalan, yang mana salah satu jalan tersebut adalah jalan menuju rumahnya yang sudah tidak jauh lagi. Ali pun berhenti sejenak untuk beristirahat dan mencoba mengatur nafasnya kembali yang sedari tadi menderu tidak beraturan. Sejenak Ali pun merasa lega karena ia melihat ada beberapa tetangga yang sedang mengobrol di depan rumah mereka masing-masing. Tak berselang lama, Ali pun memutuskan untuk kembali berjalan. Namun baru beberapa langkah ia berjalan,
Rasa takut pun kembali menyelimutinya. Hal itu dikarenakan ia yang harus melewati perkebunan pisang dan juga rumah kosong terbengkalai yang memang terlihat sangat menyeramkan ketika malam hari. Meskipun terdapat lampu penerangan di sisi jalan, akan tetapi rimbunnya pohon pisang dan rumput-rumput liar yang merambat ke pagar rumah kosong tersebut cukup membuat jalan tersebut terlihat horor untuk dilintasi pada malam hari. Karena Ali yang sudah merasa sangat lelah setelah tadi berlarian, Ali pun mencoba tenang dan memberanikan diri untuk berjalan melewati tempat tersebut. Akan tetapi, keberanian Ali pun hilang seketika saat ia tepat melewati kebun pisang yang ada di samping rumah kosong tersebut, karena tiba-tiba ia mendengar ada seseorang yang memanggil-manggil namanya dan terdengar meminta tolong. "Ali, tolong aku, Li." Suara itu pun terdengar lirih. Dengan tengkuk yang mulai meremang, Ali berhenti dan menengok ke arah belakang untuk melihat siapa yang sudah memanggilnya. Kan tetapi ia tidak melihat siapapun di sana. Ali yang mulai diselimuti rasa takut pun kembali berjalan, tapi kali ini ia mulai mempercepat langkahnya dengan sedikit berlari. Akan tetapi lagi-lagi langkahnya pun harus terhenti, dan penyebabnya pun sama, yaitu sosok pocong yang sebelumnya ia lihat bersama Yuda dan Abu. Dari sorot cahaya lampu penerangan jalan, Ali melihat dengan jelas sosok pocong yang sedang berdiri di samping pohon pisang. Namun, penampakan pocong kali ini berbeda dengan yang ia lihat kemarin ataupun tadi ketika bersama teman-temannya. Kali ini, ia melihat dengan jelas sosok pocong tersebut adalah Pocong Zuhri, sahabatnya. Dengan wajah pucat dan mulut yang sedikit terbuka, Pocong Zuhri pun menatap ke arah Ali dengan tatapan mata yang melotot. Lagi-lagi, melihat penampakan mengerikan itu, badan Ali pun seketika terasa kaku seolah tak bisa digerakkan. Mulutnya serasa terkunci, sehingga yang bisa Ali lakukan saat itu hanyalah membaca ayat kursi di dalam hati. Entah berapa lama ia harus menyaksikan penampakan yang mengerikan itu, hingga pada akhirnya Pocong Zuhri pun menghilang dengan sendirinya. Begitu pula dengan badan Ali pun perlahan-lahan mulai bisa digerakkan, dan dengan badan penuh keringat dan kaki yang terasa lemas, Ali pun berjalan pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ayahnya yang melihat wajah Ali pucat dan badan yang penuh dengan keringat sempat bertanya kenapa ia terlihat begitu. Di sini Ali pun tidak menjawabnya dan langsung memilih menuju ke kamarnya untuk segera tidur. Tanpa terasa pagi pun tiba. Ali yang merasa badannya kurang enak dan ingin tetap berbahan di kamar, pagi itu pun harus keluar dari kamar karena ia mendengar suara ibunya yang beberapa kali memanggil-manggil namanya. Yang ternyata di pagi itu ada Abu, kawannya, datang ke rumah. Dengan perasaan malas, Ali pun menemui sahabatnya yang tengah duduk di kursi yang ada di teras. "Tidur apa pingsan? Aku telepon dari tadi nggak diangkat-angkat," sindir Abu. "Ada apa pagi-pagi kesini?" tanya Ali tanpa menggubris sindiran Abu. "Ternyata tadi malam sehabis kita tahlilan di rumah Zuhri, itu ternyata bukan kita saja yang melihat pocong mengerikan itu," ucap Abu. "Maksudnya?" tanya Ali yang kemudian duduk di kursi kosong yang ada di sebelah Abu. Abu pun lalu menjelaskan jika tadi ia sempat mendengar para ibu-ibu dan bapak-bapak yang membicarakan soal penampakan pocong yang dilihat oleh Pak Prawito dan beberapa tetangga lainnya tadi malam sehabis pulang tahlilan di rumah Zuhri. Pak Prawito dan beberapa tetangganya melihat sosok pocong itu awalnya hanya berdiri dan terdiam di tengah jalan. Namun, sesaat kemudian sosok pocong tersebut terbang mendekat ke arah mereka, sehingga orang-orang yang melihatnya waktu itu pun lari berhamburan. Namun tidak dengan Pak Prawito. Melihat sosok pocong itu mendekatinya, ia pun justru tidak lari dan tetap diam di tempat. Sampai pada akhirnya wajah Pak Prawito pun berhadapan langsung dengan wajah pocong tersebut. Pak Prawito pun dengan jelas melihat wajah dari pocong tersebut, yaitu Pocong Zuhri, yang mana awalnya Pocong Zuhri menampakkan wajahnya hanya dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Namun perlahan-lahan dari mulut dan hidung pocong tersebut mulai mengeluarkan darah berwarna merah kehitaman disertai aroma anyir darah yang menyengat hidung.
Melihat hal itu, Pak Prawito yang memang seorang yang ahli agama pun tidak merasa takut. Ia pun terus melafalkan ayat-ayat suci yang ia kuasai sampai akhirnya sosok pocong itu pun lenyap dari hadapannya. Setelah bercerita, Abu pun bertanya kepada Ali, bagaimana mungkin ya sosok pocong itu bisa muncul di tempat yang berbeda di waktu yang bersamaan? Bukannya tadi malam kita juga melihat pocong itu di pertigaan dekat pos kamling? Bukan cuma di sana, jawab Ali singkat. Loh, maksudmu gimana? Tanya Abu penasaran. Tadi malam, setelah kita melihat pocong itu ada di pertigaan, aku yang lari mau pulang, itu lihat pocong itu ada di jalan dekat kebun pisang. Jawab Ali sambil menunjuk ke arah kebun pisang yang ada di seberang jalan yang posisinya tak jauh dari rumahnya. Apa benar ya itu pocong Zuri? Tanya Abu yang terlihat semakin penasaran. Ali pun di sini mengangguk. Abu pun lalu bertanya, kira-kira apa yang membuat pocong Zuri gentayangan? Gak tahu, jawab Ali singkat. Setelah cukup lama melihat wajah Ali yang pucat ditambah lagi yang terus menguap di sela-sela obrolan mereka pagi itu, Abu pun segera berpamitan untuk pulang dan menyuruh Ali untuk kembali beristirahat saja. Yang tak lupa, Abu pun meminta Ali untuk nanti malam kembali datang menghadiri acara tahlilan di rumah almarhum Zuri, dan Ali pun mengiyakan sambil berjalan masuk ke dalam rumah untuk lanjut beristirahat. Sementara itu, warga pun masih heboh membicarakan soal penampakan sosok pocong yang terjadi tadi malam. Sedangkan di dalam kamar Ali yang sedang tiduran pun kembali teringat pertanyaan Abu. Apa yang sebenarnya menyebabkan arwah Ali menjadi gentayangan? Sampai pada akhirnya, Ali pun teringat akan kunci sepeda motornya yang hilang dan kembali menimbulkan pertanyaan dalam benaknya, apa mungkin jika kunci motornya kemarin jatuh dan ikut terkubur bersama jenazah Zuri? Setelah beristirahat seharian penuh, Ali yang kini merasa badannya sudah baikan pun bersiap untuk menghadiri acara tahlilan di rumah almarhum Zuri. Meskipun ada sedikit rasa khawatir kalau nantinya ia akan kembali ditemui pocong Zuri seperti kemarin malam. Kan tetapi ia yang merasa tidak enak dengan orang tua Zuri jika tidak ikut menghadiri acara tahlilan tersebut akhirnya memutuskan untuk tetap berangkat. Dan seperti kemarin malam, Ali pun kembali menghampiri Abu di rumahnya untuk mengajaknya berangkat bersama ke rumah Zuri. Ali dan Abu yang berangkat bersama dengan beberapa tetangga Zuri yang juga hendak ikut tahlilan pun mendengar mereka semua membicarakan tentang penampakan sosok pocong Zuri kemarin malam. Hingga tanpa terasa mereka pun sudah sampai di kediaman Zuri. Namun acara tahlilan malam kedua ini sedikit berbeda dari malam kemarin, yang mana malam kemarin banyak sekali para tetangga yang ikut menghadiri acara tahlilan untuk Zuri. Tapi malam ini hanya sedikit tetangga Zuri yang datang di acara tersebut. Hal itu dikarenakan para warga dan tetangga yang takut kalau akan menjumpai sosok pocong Zuri kembali seperti kemarin malam. Acara tahlilan malam itu pun tetap dilangsungkan meskipun hanya dihadiri beberapa orang saja. Singkatnya, acara tahlilan pun selesai dan para tetangga pun mulai meninggalkan kediaman Pak Kardi untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Tak terkecuali Ali dan Abu, tapi mereka berdua yang sudah berdiri dan hendak berpamitan pulang, malam itu pun dicegah oleh Kiai Ma'ruf dan diminta untuk kembali duduk. Kiai Ma'ruf pun berkata kalau ada yang ingin ia bicarakan dengan mereka berdua. Dengan penuh rasa penasaran apa yang akan disampaikan oleh Kiai Ma'ruf, Ali dan Abu pun kembali duduk dan mengurungkan niatnya untuk segera pulang. Dan setelah semua tetangga benar-benar sudah pulang sehingga hanya ada Ali, Abu, Pak Kardi bersama istrinya, di sini Kiai Ma'ruf pun mulai membuka obrolan. Ia ingin membicarakan soal penampakan sosok pocong yang selama 2 malam kemarin sudah meneror warga desa, yang dipercaya jika sosok pocong tersebut adalah sosok pocong Zuri. Kiai pun sempat menanyakan kepada Ali dan Abu, apakah mereka juga pernah melihat sosok pocong yang telah ramai diperbincangkan warga itu apa tidak. Yang seperti Kiai Ma'ruf sudah mendengar akan berita penampakan sosok pocong Zuri yang selama 2 malam ini meneror warga desa. Mendengar pertanyaan itu, Ali dan Abu pun sedikit kaget dan saling tatap. Akhirnya Abu pun menjawab kalau kemarin malam sehabis acara tahlilan dari sini,
Ia, Ali dan Yuda yang hendak mampir dulu ke warung kopi milik Kang Ramlan di jalan pertigaan yang ada pos ronda. Dari kejauhan, mereka bertiga melihat sosok pocong yang sedang berdiri di bawah tiang listrik. Akan tetapi di sini mereka tidak tahu pasti apakah sosok pocong itu adalah pocong Zuri atau bukan, dikarenakan mereka yang sudah ketakutan dan segera berlari dari tempat itu. Sedangkan Ali sendiri masih terdiam sesaat setelah Abu bercerita. Terlihat dari raut wajahnya yang seakan ragu untuk menjawab pertanyaan Kiai Ma'ruf. Namun setelah sejenak berpikir, akhirnya Ali pun berucap kalau ia sendiri juga sudah beberapa kali melihat sosok pocong tersebut. Ali pun di sini mulai menceritakan rentetan kejadian ketika ia melihat pocong. Sampai akhirnya Ali pun bercerita soal penampakan pocong yang kemarin malam ia lihat di kebun pisang yang posisinya tidak jauh dari rumahnya. Sambil menatap ke arah Pak Kardi dan Ibu Rumi dengan sedikit ragu, Ali pun berkata kalau benar sosok yang ia lihat itu adalah sosok pocong Zuhri. Setelah mendengar cerita Ali dan Abu, mata Ibu Rumi pun perlahan-lahan meneteskan air mata. Semua orang terdiam sampai akhirnya Pak Kardi pun lalu berkata, kalau sebenarnya kemarin malam ia dan istrinya sendiri juga sempat didatangi sosok Zuhri, di mana ketika acara tahlilan sudah selesai dan para tetangga pun sudah pulang, ia dan istrinya lanjut membaca surah Yasin berdua untuk mendoakan almarhum Zuhri. Dan entah dari mana datangnya sosok Zuhri sudah berdiri di hadapan mereka. Akan tetapi Zuhri menampakkan dirinya tidak berwujud pocong mengerikan seperti apa yang sudah warga dan Ali lihat. Melainkan Zuhri menampakkan diri selayaknya manusia biasa, bahkan dengan pakaian yang ia kenakan kemarin sewaktu ia mengalami kecelakaan. Dan juga tidak terlihat sama sekali adanya luka ataupun darah di wajah maupun badannya. Hanya Zuhri terlihat sedih dan meneteskan air mata. Mulutnya pun sedikit terbuka seolah-olah ingin mengatakan sesuatu, namun ia tidak bisa. Dan ketika Bu Rumi akan mendekati sosok Zuhri, perlahan-lahan sosok Zuhri pun mundur yang kemudian menghilang entah kemana. Setelah mendengar cerita dari Pak Kardi, lagi-lagi semua terdiam sejenak, seakan-akan mereka sibuk dengan pertanyaan di pikirannya masing-masing. Apa yang menyebabkan arwah Zuhri bergentayangan seakan tidak tenang dalam kematiannya? Apakah Pak Kardi dan Ibu Rumi ini benar-benar sudah bisa memaafkan semua kesalahan almarhum? Tanya Kiai Ma'ruf tiba-tiba. Sudah Pak Kiai, bahkan kami sudah mengikhlaskan kematian Zuhri, jawab Ibu Rumi sambil sesengukan. Mendengar jawaban Ibu Rumi, Kiai Ma'ruf pun hanya mengangguk kecil dan kembali terdiam. Lagi-lagi, sesaat semua terdiam. Apa kunci motormu sudah ketemu? Tanya Pak Kardi mencoba membuka obrolan kembali. Belum Pak, mungkin besok saya ganti saja dengan kunci yang baru, jawab Ali. Apa mungkin benar terjatuh ke dalam kuburan Zuhri kemarin ya? Tanya Pak Kardi. Wah, saya tidak tahu juga Pak, jawab Ali sambil tersenyum. Mendengar percakapan antara Ali dan Pak Kardi, Kiai Ma'ruf pun bertanya tentang apa yang mereka berdua obrolkan. Yang akhirnya Ali pun menjelaskan kalau kunci sepeda motornya hilang kemarin ketika ia menghadiri pemakaman Zuhri. Dan ada kemungkinan jika kunci itu ikut terjatuh ke dalam lubang kuburan Zuhri ketika Ali ikut menurunkan jenazah ke liang kubur. Meskipun ia sendiri tak yakin akan hal itu. Apa kamu sudah mencoba mencarinya di area pemakaman? Tanya Kiai Ma'ruf setelah mendengar cerita Ali. Sudah Pak Kiai, sudah 2 kali malahan, tapi tidak ketemu, jawab Ali. Jika memang benar kunci motormu ikut terkubur di makam Zuhri, berarti kita harus membongkar makam Zuhri lalu mengambil kunci motormu itu. Sebab dalam agama kita tidak boleh menguburkan benda bersama jenazah, kecuali hanyalah kain kafan yang dikenakan si jenazah, ucap Kiai Ma'ruf mencoba menerangkan. Mendengar penjelasan dari Kiai Ma'ruf tanpa dipinta, Pak Kardi pun lalu mengusulkan untuk dilakukan saja pembongkaran makam Zuhri. Pak Kardi di sini beranggapan bisa saja inilah yang menyebabkan arwah Zuhri tidak tenang sehingga ia bergentayangan. Dan atas persetujuan dari Pak Kardi dan juga Ibu Rumi,
Maka diputuskan besok pagi akan dilakukan pembongkaran terhadap kuburan Zuri untuk memastikan apakah benar kunci motor Ali terjatuh ke dalam kuburan Zuri kemarin. Pagi pun tiba. Ali yang sedang sarapan sedikit terkejut dengan kedatangan Kiai Ma'ruf. Yang mana maksud Kiai Ma'ruf pagi itu mendatangi Ali adalah untuk meminta Ali mengajak teman-temannya menghadiri proses pembongkaran makam Zuri pagi itu. Ali pun sedikit heran dengan tujuan Kiai Ma'ruf yang memintanya untuk mengumpulkan teman-temannya. Namun Ali pun tidak berani menanyakan hal itu dan dia pun hanya mengiyakan perintah Kiai Ma'ruf. Kiai Ma'ruf pun segera berpamitan dan berkata kalau ia akan menunggu Ali dan teman-temannya di makam Zuri. Setelahnya, Ali pun bergegas menghampiri beberapa teman yang biasa nongkrong dengannya lalu mengajak mereka semua untuk ke makam Zuri. Setibanya di sana, nampak Kiai Ma'ruf, Pak Kardi, dan Ibu Rumi dan juga beberapa warga yang siap dengan cangkulnya akan digunakan untuk membongkar tanah kuburan Zuri. Tak berselang lama datang pula Abu, Yuda dan juga beberapa teman lainnya. Dirasa semua sudah siap. Sekali lagi pagi itu Kiai Ma'ruf pun kembali meminta izin kepada Pak Kardi dan juga Ibu Rumi untuk dilakukan pembongkaran terhadap makam Zuri. Pak Kardi dan Ibu Rumi pun hanya mengangguk menandakan kalau mereka berdua setuju. Seketika pembongkaran pun langsung dilakukan. Undukan tanah makam Zuri pun sedikit demi sedikit mulai mereka gali menggunakan cangkul sampai pada akhirnya galian mereka pun sampai pada papan yang menjadi penutup jenazah. Aroma busuk pun di sini mulai tercium. Sampai pada ketika papan-papan itu pun dibuka perlahan, aroma busuk kini benar-benar menyeruak dan terasa menyengat di hidung. Seketika, orang-orang pun terkejut bergidik ngeri kala melihat kondisi jenazah Zuri. Bukan karena jasad Zuri yang sudah mulai membusuk yang membuat mereka terkejut, akan tetapi kondisi jenazah yang sudah berantakan seolah seperti habis dicabik-cabik binatang buas. Serta kondisi kain mori yang terlihat hitam seolah seperti habis terbakar itulah yang membuat mereka tercengang menyaksikan hal yang tidak lazim itu. Menyaksikan keadaan jenazah Zuri yang mengenaskan, Ibu Rumi pun langsung pingsan tak sadarkan diri yang kemudian dibawa sedikit menjauh dari lokasi. Seakan tak mau berlama-lama mereka menyaksikan hal itu, Kiai Ma'ruf pun segera menyuruh kedua orang yang menggali tadi untuk mencari kunci sepeda motor milik Ali. Dan benar saja, sesaat kemudian kunci sepeda motor Ali pun ditemukan tergeletak di sebelah kaki jenazah Zuri dengan tertutup kain mori yang sudah berantakan. Setelah sudah menemukan apa yang mereka cari, Kiai Ma'ruf pun meminta kedua orang tersebut untuk merapikan kembali mori yang membungkus jenazah Zuri sekenanya saja dan segera menimbunnya kembali. Kiai Ma'ruf pun langsung mengajak orang-orang yang ada di sana untuk mendoakan almarhum Zuri. Yang selanjutnya Kiai Ma'ruf pun memberikan sedikit tausiah kepada orang-orang di sana, yang mana inti dari tausiahnya pagi itu adalah meminta untuk menjadikan semua ini sebagai pelajaran. Janganlah pernah menjadi anak yang durhaka. Mendengar perkataan Kiai Ma'ruf, Ali pun akhirnya tahu kenapa ia diminta untuk mengumpulkan seluruh teman-temannya, yang mana pesan itu disampaikan tentunya terkhusus untuk ia dan juga teman-temannya. Singkat cerita, setelah peristiwa pembongkaran makam pagi itu, penampakan pocong Zuri pun masih berlanjut meneror warga. Tidak terkecuali Abu. Pada suatu malam, Abu yang baru saja pulang sehabis nongkrong bersama teman-temannya, ia yang baru saja masuk ke dalam rumah, tiba-tiba dari luar ia mendengar ada suara seseorang yang seolah memanggil-manggil namanya. Abu yang penasaran pun kembali membuka pintu rumahnya untuk melihat siapa yang ada di luar. Abu seketika tercengang ketika melihat di depan rumahnya di bawah pohon nangka nampak pocong Zuri dengan wajah pucat dengan sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Dengan badan menggigil karena ketakutan, Abu pun bergegas menutup pintu dan kembali masuk ke dalam kamarnya lalu menutupi seluruh badannya dengan selimut. Teror pocong Zuri baru benar-benar berhenti ketika sahabatnya Kirun telah pulang dari rumah sakit. Di mana Kirun yang mengalami koma awalnya tidak tahu jika Zuri meninggal dunia dalam peristiwa kecelakaan beberapa hari lalu bersamanya.
Dan setelah 2 hari di rumah sepulangnya ia dari rumah sakit, ia pun baru mengetahui jika Zuhri sudah meninggal dunia. Dan juga kabar arwahnya yang selalu meneror warga ia baru dengar. Akhirnya pagi itu ia pun meminta Ali untuk mengantarkannya ke makam Zuhri karena memang ia sendiri tidak pernah diberitahu keluarganya sebelumnya akan kematian Zuhri. Kirun pun kala itu sempat menangis di kuburan Zuhri dan mendoakan almarhum sahabatnya itu. Tenanglah di sana, aku sudah memaafkan semua kesalahanmu dan juga mengikhlaskan hutang-hutangmu, ucap Kirun yang kemudian berdiri lalu mengajak Ali untuk pulang ke rumah. Dan dari cerita Kirunlah ini, akhirnya Ali pun tahu jika selama ini Zuhri memiliki banyak hutang kepada Kirun, dan Ali pun menganggap jika mungkin itu adalah salah satu penyebab arwah Zuhri selalu bergentayangan. Karena memang setelah kedatangan Kirun ke makam Zuhri pagi itu, perlahan teror pocong Zuhri pun hilang dengan sendirinya. Selesai. Wow, kisah yang luar biasa. Kisah yang ditulis dari kisah nyata ya, berdasarkan kisah nyata, dan kisah ini dituliskan oleh Oji Pamungkas. Wow, penulis asal Purwodadi yang sudah lama sekali nih ya absen di channel Extreme Movie. Biasanya rutin, ternyata setelah dihubungi Mas Oji ini sedang ada musibah ya. Jadi adiknya ini dirawat di rumah sakit. Buat teman-teman, yuk mari kita doakan juga agar adik dari Mas Oji Pamungkas segera diberikan kesembuhan. Amin, amin ya robbal alamin. Kisahnya luar biasa, cukup bagus ya, dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah ini. Dan seperti biasa, ciri dari kisahnya Mas Oji ini selalu tidak bisa ditebak ya di akhirnya. Jadi ya pertama juga saya mikir, masa iya gara-gara kunci saja, kunci sepeda motor sampai gentayangan gitu. Tapi mungkin juga sih, biasanya kan juga banyak orang yang kuncinya tuh ada gantungannya gede, terus di dalamnya ada STNK-nya, kan bisa aja sih. Dan memang ya tidak bagus lah, apalagi itu ikut terkubur di dalam papan dinding ari ya, itu memang nggak bagus. Jadi langkah dari Kiai Ma'ruf juga sudah tepat, dan ternyata luar biasanya itu di akhirnya Zuhri ternyata memiliki banyak hutang terhadap sahabatnya Kirun, dan setelah Kirun mengikhlaskan, barulah arwahnya berhenti untuk mengganggu masyarakat. Sebenarnya bukan arwah ya, tapi korin dari Zuhri itu sendiri. Ya luar biasa sekali lagi, semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua, dan khususnya para pecinta penikmat horor ya. Dan saya ada satu poin sih ya, yang pasti yang jelas anak durhaka, karena terakhir sebelum kematiannya Zuhri dia memukuli bapaknya. Aduh, kita meninggikan suara kita di depan orang tua saja sudah dosa ya, meninggikan suara ini mukulin. Jadi ya ini pelajaran untuk kita semua lah, intinya hormati orang tua selagi masih ada, dan bahagiakanlah mereka, itu sih mungkin ya yang bisa saya ambil. Dan silakan buat yang lain yang mungkin punya pendapat lain, punya komentar lain, bisa tuliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, bisa juga ya di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar yang lain juga ikut terhibur. Dan buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah-kisah horor ya, yang berdasarkan kisah nyata dari pengalaman pribadi, boleh dikirimkan ke kami. Lewat tulisan boleh, lewat rekaman suara boleh, bebas senyamannya teman-teman aja. Bisa dikirim ke nomor telepon kami yang ada di 087845094752. Kami ulangi, 087845094752. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar ya, karena memang harus melewati proses penggarapan terlebih dahulu agar bisa lebih nikmat didengarkan teman-teman yang lain. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir di ketiga channel kami ya, Extreme Movie, Ilo Extreme, dan Ilo Bercerita. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu semangat berkarya setiap harinya.
Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kesalahan saya dalam berkata-kata, ataukah mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horor, yang masih bersama saya Ilo. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.